Untuk Indonesia, saya berupaya memasukkan yang kita baca malam tadi. Apa? Gerakan dekat nasional, pengamalan ajaran Islam secara benar. Itu Pak, itu kunci bangkit itu. Puluhan kelompok ngaku akan membangkitkan Islam, akan membangkitkan Islam. Saya tanya, mana payung hukumnya Anda? Yang dibina cuma kelompok sendiri, tidak membina semuanya, tidak pure. Ujung-ujungnya apa itu? Ada egosentris, asobiah, kesombongan kelompok. Kelompok saya paling hebat, kelompok saya paling hebat, orang lain jadi lemah. Ini kaitan dengan hikam. Hikam itu untuk ini Pak. Awali dari diri pribadi, ibda binafsik, keluarga, tetangga. Mulailah dari satu kampung dulu. Enggak kecil Pak. Kalau Bapak bisa menggerakkan satu kampung, gerakan pengamalan rukun Islam, satu kampung saja. Satu kampung rata-rata sebut 500 jiwa. Jadi saudara sudah punya pasukan 500 itu. Ustadz kampung itu gitu kuduna. Lain dalam di Ustadz kampung, ayuhan nas itakullah. Tombak dipegang itu senjata, formal itu. Ittaqullah, takwa sia. Teu takwa ditusuk sia. Makanya pegang senjata. Kenapa nggak paham makna itu? Buat apa pegang tombak? Sekarang diganti tombaknya, dipuntangkan karena tak ayuhan nas ittaqullah, jadi nyangkere, lain perang. Betul? Kira-kira ngomong saya betul nggak nih? Nyata atau tudingan? Di antara pelakunya siapa? Anda, kita, saya. Taman nau. Kupajajan geus dijieun payung ieu. Yuk se-Indonesia gerakan ini. Jadi begini Pak Kiai. Jadi kos Bani Israel itu beda. Anda juga mungkin begini Pak Jengan. Persoalannya bukan saya nggak ingin, tapi kan. Jadi masyarakatnya berat Pak Kiai. Mana ada masyarakat tidak berat di bawah ibadah? Soalnya begini Pak Kiai, saya tidak punya wewenang. Punya wewenang. Siapa tidak punya wewenang? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Semua punya tugas dari Allah. Sudah dilantik oleh Allah untuk menjadi mujahid Anda. Menimbung jadi mujahid di sini ditembak polisi, pejar teroris ya. Saya ajak aja polisi tentara di Sukabumi, ayo jadi mujahid secara pramuka seluruh ulama saya pramukakan di Sukabumi. Kenapa? Karena ulama mohon maaf sulit mengurus dan sulit diurus. Ini kesepakatan kami. Ini hikam. Yang begini-begini hikam. Saya nggak keluar dari hikam Pak. Tapi hikam praktis, hikam pergerakan, hikam pembuktian, bukan hikam dongeng. Para gingala amplop kecil, amplop ipis nu jeding teh di jerona 35.000 perak belikan kana beas daang ku anak mualim. Gusti watir amat dangu nih pramuka. Ini saya diberi penghargaan oleh Kuarnas, disematkan oleh Pak Gubernur. Ini Pangdam ini Pak Muldoko, Jenderal Muldoko pinggir saya. Akhirnya ketua-ketua MUI Sukabumi semuanya ini pakai baju pramuka. Jangan heran kalau atributnya terbalik-balik. Nggak apa-apa Bung Kiai. Saya tahu ini terbalik, ini kanan jadi kiri-kiri. Nggak apa-apa Bung. Mu'alaf. Yang mu'alaf di bidang pramuka maksudnya Pak. Sampai ke situ Pak. Saking saya merasakan ulama ini nggak paham manajemen, nggak paham imamah kepemimpinan, nggak paham. Taunya khutbah aja, Yohanes itakullah, ngurus lupae itu, tahlilan ilallah, ilallah, ayah rokok kira. Jadi panah teh boga incu anyar, resepun kana cau, anu saya sikatna bawanya, turubuk ayak kene, bejana hayam teh geus rada gede, hahakan. Pejuang teh. Bapak mau jadi kiai begitu? Nyebut nggak gedang geus jadi. Mari kita merubah diri. Siap?
Gitu jeung saya mengaji hikam. Hikam nagrog dah lain hikam. Hadirin, para wali adalah mereka luar biasa. Urang mah pimanaan, mentak urang mah entong. Allah ngaji hikam ajakan. Mari bergerak. Sampai saya akhirnya tata gedung pramuka dibawa oleh beliau untuk khutbah di Kuarnas. Ini profesor apa namanya? Kak Hamid, Profesor Azwar ya. Azrul Azwar, ketua Kuarnas. Beliau mengatakan, Kak Jejen ini sebenarnya bukan harus penghargaan Dharma Bakti, harus melatih harusnya, kata beliau. Cita saya mat. Tengudak-udak. Nu jelas mah ulama mung tinggalin saya di segala bidang. Ulama dengan khutbah di Masjid Ayuhanna sita kulo jelema rentenir segala rupa geus ngambah ka mana-mana. Percabulan, persinahan, ramah ka mana? Datos waktosna kumaha. Tos waktosna keuna urang mah eleh-eleh we. Najis aing ngeureug jelema kitu. Allahu Akbar. Wah, hikamna hikam gawe euy. Anda jadi panglima dari sini, gerakkan di kampung-kampung, ngagerakan berjamaah subuh, seset. Kau di Nagrog bisa lumayan Pajajian punya pasukan. Satu ini tanda tangan ini 11 orang. Katanya sih se-Indonesia baru Sukabumi yang bisa membuat ini. Kenapa? Jaksa nurut, pengadilan nurut, Kapolres dan Dim semuanya nanda tangan tanpa presentase gusar-gusar. Karena saya sudah invest 20 tahun membantu mereka. 20 tahun saya bantu, tidak ada program pemerintah yang tidak saya bantu. Urusan KB, urusan naon dibantuan ku saya. Sekali saya nagih, peta tanda tangan naon hesena. Mikir maneh lagi nya cenah. Pajajian tercatat 20 tahun membantu pemerintah. Masa saya menegakkan syariat Islam jadi enggak mau? Akhirnya daraekeun KB. Kenapa kalau oleh Anda bupati teu nurut, naon jasa Anda? Tanam jasa, investasi, pakai siasat, pakai ilmu belut putih. Tahu belut putih? Lain ilmu tubruk, tabrak tubruk. Tuh, alhamdulillah. Baik, siap menggerakkan pengamalan rukun Islam secara sungguh-sungguh. Yang nggak ngomong tawalau itu. Gitu enggak? Nak gua Yahudi gitu. Jadi begini, kayak jadi ketika modal jadi bagaimana jadi persoalan di Nagrog lumayan bisa begitu. Ada tim, saya tunjukkan dulu timnya, orang-orang bodoh Pak. Kenapa Pak Jejen bisa menggerakkan orang-orang bodoh jadi pasukan? Filosofi perang Badar. Saya mau nanya, pasukan kafir ketika perang Badar, pasukan ecek-ecek, serabutan atau pasukan elit? Kafirnya elit Pak. Senjata yang paling mutakhir waktu itu, pasukan terlatih. Pasukan Islam yang ecek-ecek. Budak ngora can pernah perang diajak ngedadak ngiluan. Jihad yuk, ayo. Punya senjatanya, lah batu bawa minangkana. Ayo aki-aki pada gitu. Ke kamana jihad Madinah. Apa senjatanya? Ya pedang rompang aki. Yang paling prihatin buka Bukhari. Bukhari natuna tunggu lemari wais ya. Buka Bukhari. Karena ndak ada pakaian, apalagi baju baja ndak punya. Pakaian perang ndak punya. Pakaian biasa ndak punya, aya nu boga sorban butut dibagi dua, asal nutupan kanyut. Sorban geus bea, compang-camping udah nggak ada. Kardus muncak urang mah, tong sampah dipakai. Allahu Akbar. Can pernah lewes ya. Maca perang Badar kan salatullah salamullah kitu na we. Bi ahlil badri ya Allah, Badar kan kitu nyaho. Sholawatna nyaho teh dikitimplingan pake gua ge salatullah. Ngan jadi ecek-ecek eusi kadu teh di negara aing menaon. Hakikat Badarnya tidak dikaji, tidak dibahas. 313 pasukan Rasulullah menghadapi 1000 pasukan elit kafir. Bari aki-aki kamu mah aja
ngiluane uage ada kan diangkat dalam Al-Quran izzat tagisuna rabbahu alayah. Tapi karena ikhlas, karena jihad, karena kerja keras, karena banyak yang usul pada Allah, Allah turunkan 3 kali disebut bi alfim minal malaikah, bi salasati alaf, bi khamsati alaf. Allah turunkan 1000 pasukan langit, junudullah, yang lam tarauha, yang tidak terlihat dengan mata. Set perang, perang teh gancang beres. Can kabagian ngadek kunaon itu geus eleh. Ngeusan itu euy. Dipetakeunana ku make ilmu teater pan geus saya. Ngeusan perang teh. Geus Kang. Cek urang kidul. Menangnya menang balik. Ketika istirahat Rasulullah bersabda roja'na min jihadil asgor, kita pulang dari perang kecil ila jihadil akbar, kita menghadapi perang besar. Cek sahabat rek perang deui ieu teh pan enggeus pan genah-genahna ngomong kieu mah bahasa kidul, lagu kidul. Kok Pak Jajan bisa aja dialek setiap kelompok? Karena saya banyak bersahabat dengan mereka. Perang deui nya. Gusti, nu mana deui perangna? Ngalawan nafsu sedek. Oh. Melawan diri sendiri lebih sulit daripada perang Ma'rakah. Anda jangan anggap sedang tenang. Setan tidak pernah berhenti menyerang kita, non stop. Ayo setan di Indonesia? Banyak setan, banyak manusia. Musuh apa sahabat? Sering kalah, sering menang. Ingin kalah, ingin menang. Hayang na hayang menang mineng na. Tuh kan? Hayang na hayang mineng na. Pengennya pengen menang, seringnya sering kalah. Munanya, lebih baik ada, lebih baik tidak ada setan. Mineng kanagrok tadi nyebut ayah. Sebab di Malaysia, di Singapura, di Thailand, orang yang pertama yang berani mengatakan setan lebih baik ada ini orangnya. Saya bertanggung jawab kalau ngomong, Pak. Pak Yai, kenapa katakan bahwa setan itu lebih baik ada? Kami pikir dari dulu setan itu lebih baik tak ada. Kata orang Malaysia. Katakan kepada mereka, begini tuan dan puan, kalau ada bola sepak, di sana jangan sepak bola kalau nyebut, bola sepak. Kalau ada bola sepak, Selangor nih bola sepak dengan Kuala Lumpur, 11 melawan 11 orang. Bagaimana kalau tak ada musuh? Kalau tuan bola sepak tapi tak ada musuh, main bola tuh pakai musuh, apa tuan boleh jadi johan? Apa bapak bisa jadi juara? Talah Pak Yai. Karena itu saya sebut, kalau tak ada setan tak ada lawan. Tak ada lawan tak boleh jadi johan. Tidak ada setan tidak punya musuh, tidak punya musuh tidak akan jadi juara kita. Benarlah Pak Yai. Merangkul-rangkul Profesor Nik Hasim. Banyak Pak, kalau saya ke sana bukan sombong, orang-orang istana banyak hadir. Profesor Harundin dan lain-lain mereka hadir. Terima kasih Pak Yai. Dari dulu kami tak paham. Kami paham innalillah itu matilah selalu. Tapi Pak Yai bahaskan seperti itu, pahamlah kami. Innalillah adalah way out, jalan keluar. Lagi-lagi Pak Yai bahaskan tentang setan di Selangor, pahamlah kami. Kalau tak ada setan tak boleh jadi johan. Jadi tuan dan puan saya mau tanya, setan tak ada, tak ada? Ada Pak Yai, lebih baik ada. Entang batur dah anda ke berapa puluh tahun menganut pemikiran bahwa setan lebih baik tidak ada. Nunggu-nunggu awas setan, ya rek getol ibadah kemun gak usah awas setan. Jelema goblok, tolol, blokon. Rek main bola, kapan Pak main bola kemun gak usah musuh. Gak usah musuh datang kayak apa mana? Lihat perang Badar, orang-orang bodoh, tapi iman menang. Perang Uhud sok pinter, kalah. Nih pasukan Agrok antara lain. Ini yang sering jam 3 rutin jam 3 adzan awal. Siapa namanya? Wardi, disebut Wardi Pucang.
karena suka berburu dia mendapatkan pucang tenaun kancil. Di mana kerjanya? Kuli bangunan. Saya gaji 35.000 sampai kerja. Tapi setiap jam 3 dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sadayana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ieu adzan awal sanes adzan subuh. Hayya ala sholah di 2 kali gentian nih. Hayya ala sholah. Paduli teuing mah pasukan Badar ceuk. Nagrog didatangi oleh rombongan-rombongan dari mana-mana, para profesor dunia datang ke sini bertanya tentang bagaimana itu bisa bergerak seperti itu. Kampung seperti ini tapi bisa bergerak seperti itu. Ini orangnya. Ini Badri itu aya tuh ke ngaduk tuh. Apa tugas dia? Setengah jam sebelum datang waktu sholat baca Quran di masjid. Ketika ini bergerak, si ini pun bergerak. Ini adalah si Warsa. Lihat penampilannya, kira-kira, nah ini profesi sehari-harinya ini. Silakan Anda datang, testimoni pembuktian. Ini hikam baru. Kenalan nanti pakai kitab didelak-deken ku anak beres gitu mah. Ngomong entenan hese mah. Lain nerangkeun ieu na. Tah ngomean sirah manehna nu hese. Pagujud nah loba teuing budaya. Macam-macam. Wah blak-blakannya saya mah. Wah orang balik tinggalkan jajan mah kieu patut jeung wae nu gering ge maneh terus-terusan. Pandek berobat ka dia. Si Warsa. Jam 11 di sawah kene, jam 12 geus aya di masjid. Tidak pernah berani meninggalkan. Dia ngomongnya pelan, tapi subuh-subuh selalu jihad, mengetuk pintu tetangga. Assalamualaikum kamal masjid. Ayo si Warsa ka dieu teh ayeuna. Biasanya suka ikut. Kamal masjid, kamal masjid. Kamal masjid dicarekan. Bener, tidak ada gengsi karena orang bodoh. Namun siang ngomong siang, la ikrah fidin, tidak ada paksaan dalam agama. Ibadah mah kudu ikhlas, tong dipaksa-paksa. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Teuing aing mah teu ngarti. Mending nu tolol gitu daripada ente kaluaran pesantren gengsian. Ustadz hayo gerakeun. Jadi begini, mereka masalahnya suka marah sama saya tersinggung. Tersinggung pasukan Badar, tersinggung jureng. Yang lain. Nih si Sodik tatangga aing didinya baju lagi pembere dewek. Menangan hanyuang. Kamar masjid baheulana ge jelema teu geujeug sia teh. Paduli teuing daur ulang tak nahaon. Tong sok ngomong-ngomong wae masa lalu. Wah, jadi kieu paneta urut badog, paneta urut anu urut. Urut, Sayyidina Umar ge urut. Rabi'ah Hadawiyah urut. Daur ulang. Si ini dulu saya bangunkan. Pod hudang. Saya bergerak sendiri dulu. Hudang kayak kagok wa teruskeun ceuk ingat. Bukan apa-apa, tukang bubur ayam. Jadi subuh-subuh masih kena ngaguis, lain ngaguis pemajikan lain. Saya mau nanya nih, santri Hikam. Dengan saya, Anda bukan santri saya, santri Hikam. Santrinya Ibnu Athaillah, ini juga santri beliau, gitu ya. Saya bukan guru Anda. Saya tidak pernah memposisikan. Kenapa di atas duduk? Nah, kudu kasihan yang belakang. Kalau saya duduk di situ, di tukang gituan. Jadi saya di sini bukan membawahi Al-Mukarramin untuk komunikasi aja. Saya teman aja, bukan guru. Gurunya beliau, gurunya pengasabah, gurunya Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya Gus Dur, gurunya Mbah Hasyim, gurunya. Guru-guru itu mereka. Ama salah jambu, Abu Ya Panyalu. Saya bukan guru, mereka bukan saya bukan. Nah gayengkeun hudang kayak kagok wah teruskeun. Ada niat pulang dari sini bergerak? Tanya anak buah Yahudi tanya gitu. Kos hayam ditungtun munur dihareup mabur yo. Anak buah kocok, anak buah ayam begitu dijian di tukang mundur.
Ti payun atuh mabur teh kemana. Mudah-mudahan pulang dari sini berubah, amin. Ulah eleh ku ieu pasukan Badar tah. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahib Rasul yang banyak meriwayatkan hadis betul. Belum pernah ketinggalan perang kecuali ada halangan. Kelemahan beliau apa? Fisiknya sangat lemah karena pendek kan. Orang lain duduk maka dia berdiri. Repot kalau perang, bawa pedang dipanggul, batu disoren ya dipanggul, dalam disoren ngangsa. Saya seneng kalau hikayat sahabat itu yang gitu-gitunya, nu bodoh, nu rayot gitu dah, nu fisikna cacat gitu dah. Tegaknya agama ternyata dengan orang-orang begitu, lain ku jelema nu hararebak, make sorban gaya bak, make udang gede. Pantes innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Agama akan tegak justru oleh fajir-fajir. Jelema barelegug kan geus diomean gitu. Urut belegug mah tobatna nyaan peperih baheula aing belegug wae. Ai urang mah pan teu belegug heuh. Teu belegug pisan gitu maksudna. Jadi teu pati hayang ngome diri dah teu belegug heuh. Oh, jadi belegug. Bener jangan samsu. Allahu Akbar. Abdullah bin Mas'ud ditanya, kalau kayak pakai bahasa kita, lu perang ngiring atuh Gusti, masa saya nggak ikut? Wah jangan gitu Rasul, saya ikut dong. Kira-kira dipetakeun anak gitu lah. Ya ikut. Barangkali ada obsesi, ada target kamu. Saya mau gak usah repot-repot. Saya pilih satu aja. Apa yang kamu mau? Abu Jahal. Dengekeun, yang paling lemah justru cita-citanya paling tinggi. Saya tidak mau membunuh cuma tentara kelas bidak. Saya ingin tuh sang pemimpin si Abu Jahal. Begitu ikut perang kan kalantang kulinting di sisi, tuh bisa ngilu ke tengah, kecil kating cak batu. Nih, sedangkan hayang saha. Wah itu panglima. Allah kabulkan suara hati Abdullah bin Mas'ud. Sampai hari ini saya belum membaca dalam syarah Bukhari siapa sahib Rasul yang menyambarkan pedangnya ke badan Abu Jahal sehingga ia tergelincir ngagoler. Ketika akan dicabut nyawanya oleh Israil, Allah perintahkan, Israil jangan dulu dicabut. Apa? Ada yang mau? Datang Abdullah bin Mas'ud. Kacipta eta nyokot pedang. Cing atuh jadi anak buah Abdullah bin Mas'ud ente teh. Paling lemah fisiknya tapi paling depan dalam jihad. Ya makalah ka ditu kang heujung ka ditu mati-mati paeh ge maneh heula. Ustad licik. Ulama enggak ngerti perjuangan. Begitu saudara. Zaman Nabi Ibrahim siapa pasukannya? Tidak punya hansip-hansip acan. Beberapa pasukan terlatih Banser teu boga, Ansor teu boga. Garda teu boga. Sorangan ngagidik perang. Cek si Numrud, perang Ibrahim jadi. Padahal hati mengageter, aduh jadi kumaha. Buka tafsir 4 jilid ke atas Pak, tafsir Jama, tafsir Khozin 10 jilid, Qurtubi, Anda akan punya wawasan. Tafsir Jalalain halus diselesaikan, tapi jangan cukup dengan itu, kurang panjang riwayatnya. Ya, kalau tafsir 4 jilid ke atas, riwayatnya panjang-panjang. Saya tahu yang gini-gini karena buka tafsir yang agak tebal-tebal. Allahu Akbar. Maka terdengarlah gemuruh di angkasa. Kira-kira mulai pasukan pesawat. Rencana pesawat hari tamu. Suara apa ini? Gelaplah langit. Ternyata junudullah, tentara Allah yang dikirim dari stok sana. Apa? Nyamuk, rengit,
Siapa kurang ge sabaraha lila eleh kurang ieu DBD kurang ieu 6 juta sekali diubaran sekali nyongcong. Di antara pasukan nyamuk, mohon maaf jangan tersinggung, aya nu geus aki-aki sepuh dan mohon maaf matanya hanya sebelah, tinggal sebelah. Mencari jelema mah ditanya ku babaturanna nu ngorakeun, "Ki ngilu perang?" "Ngilu aki." Aki mah geus ngaliwet hayo. Kacipta ku saya eta. Reungit aki-aki diheureuyan ku tentara muda. Tuh aki mah geus ngurus senjata, mangga aki mah naone ditugaskeun. Sugan aki aya kahayang aya. Hayang naon aki? Hayang si Numrudna. Sama aja. Dalam riwayat selalu ada begitu, nu hese tepak ka urang, mun ngaji-ngajina nu kitu teh mung nepakeun. Munafik. Saya orang bodoh, anak tukang kuli bangunan. Tinggali 3 poe, sasangaleun saya mah teu leungit. Saya orang bodoh. Orang kampung tak bare. Manehanana ninina jicir ka ditu. Orang tua saya di Jakarta, kuli bangunan. Saya anak tukang kuli bangunan. Jangan heran kalau di NU martabat saya dulu cuma ketua ranting. NU Sukabumi si Violas karunya si jajan orang angkatnya jadi ketua ranting. Itu saya diangkat di tuh dihareupeun kobong. Dilantikna ku Mang Hadi di kacamatan. So, saya melantik saudara Haji Jajan sebagai ketua ranting Desa Karawang. Paduli naon we. Tahu-tahu tahun 2000 saya diangkat menjadi mudir Jawa Barat. Kena nu kitu mah, tong sok ganeng. Gawe cing bener gawe. Tong sok parebut kadudukan hirup mah. Loba jelema boga kadudukan tapi teu gawe. Status quo. Dirin si Aki melu. Dia teh ngong teh ngapungna teh nyangeyeng ting kumaha. Dia pilih apa tadi? Karena jago tua berpengalaman. Kalau pasukan biasa one man one foot one by one, 1 lawan 1 nging cek bae cek bae ngek bae. Si Aki beda cara sebab ngungnyet tidak mampu, racunnya sudah lemah, ada taktik dikurilingan si Numrud nging teu beunang-beunang teu beunang, akhirnya masuk ke hidungnya. Irung di asupan reungit ripuh eta. Dibeset rawek, digebuk ripuh sorangan. Akhirnya dia menabrak-nabrakan diri ke dinding. Dinding semua asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Akhirnya paeh kaluar Aki beresnya euy. Siap jadi anak buah aki-aki reungit? Tah kitu jadi anak buah reungit atuh saya teh hirup teh. Jadi anak buah Rasul mah pimanaeun meni mung kitu-kitu acan geus hayang ayuhan nasi teh kulo muludan dionang aduh make yasin pidato daang mama mana puteuina amat tara jarum sok nyolok ji Samsu balik diiring ku santri jeng jeng kemana mualim mujahid gitu usum perang luhad lahed masya Allah amin. Jadi panjang ngomong teka mana ejik nah itulah Abdullah bin yuk nadom yang tadi yuk kumateh nadom teh poho deui alamul ki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tuntut ruh jismani ruhani sultani kudsi urang terus berjuang nembuskeun diri. Ada satu saja yang tembus ke langit, terbuka pintu langit, turun junudullah, menang kita. Kenapa hari ini masih belum juga nu ngadunga deket Ka'bah mang juta-juta Allahumma sholli muslimin fi Filistin amin. Najan leweh ya amin ari kolbuna teu tembus mah cu kalbunya harus tembus
Pak, kalau ada pengantin malam pertama hayo noelan bujur ke pamajikanana. Tika isuk hayo noelan bujur. Kalau istrinya sudah beger, non beger teh. Ya sudah pengen gitu. Pasti ada sesuatu yang ditunggu. Kok kunaon kikituan. Rahasia inti tidak dijamah. Barang penting tidak dipakai. Mungkin kata malaikat ketika orang berkeliling di Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah huntu tawaf, ruhnya ndak disentuh. Mungkin cek Ka'bah teh nyabakan wae bucur. Mang juta-juta nu init ka ditu, Islam eleh keneh wae di mana-mana. Itu kumaha ieu teh? Hikam ke arah sana. Ya, walaupun saya sudah belajar pakai Al-Hikam, umroh tiap tahun. Tahun ini saya enggak karena membangun. Tahun-tahun yang lalu ting 11 kali poho deung hitungna. Tiap tahun saya berangkat ke sana. Lapor kepada Rasulullah. Jangan sebut Rasulullah jenazah terbujur dalam kubur di Madinah, tapi beliau adalah panglima. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Secara ruh beliau hidup tersenyum. Datang prajurit tolol dari Sukabumi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lapor. Pekerjaan saya masih sangat lemah. Saya baca Quran satu khatam di depan makom beliau. Itu biasa, mohon maaf bukan sombong. Karena ini adalah sama dengan 17 Agustus kita mengatakan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya ke sana seolah-olah melapor Pancasila, undang-undang Allah gitu. Saya baca Quran. Wala taqrabuz zina innahu